Seorang pria di kota Palembang tewas ditembak oleh rekan kerjanya sendiri. Diduga motif penembakan adalah sakit hati. Terima kasih Pak Dirkrim atas penjelasan garis besar kasus yang ada. Rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan terkait tentang tindak pidana yang terjadi pada tanggal 2 September tahun 2024, kurang lebih pukul 10 hingga 11.00 telah terjadi peristiwa penembakan yang berada di lokasi perumahan. Dalam hal ini perumahan Mansion 3 yang berada di Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, di mana peristiwa tersebut telah merekrut nyawa seorang freelance tenaga keamanan yang selama ini bekerja di pemukiman perumahan tersebut. Rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan, histori daripada peristiwa ini adalah pada awalnya terjadi kegiatan pekerjaan di mana pemilik tanah saudara Amirullah mempekerjakan beberapa orang, di antaranya tersangka yaitu saudara Imam Samudra, demikian juga korban saudara Nugroho Lesnunung, demikian juga yang lainnya. Dalam proses penjual belian lahan yang ada, Amirullah telah melakukan kerjasama pembelian, penjual belian dengan saudari Anita, yang notabene adalah direktur perumahan Mansion 3 tersebut. Dalam proses yang terjadi, pada saat itu terjadi sebuah perjanjian yang notabene dari pihak baik itu korban saudara Nugroho alias Nunung atau Heri, demikian juga tersangka saudara Imam Samudra, pernah ada suatu pembicaraan tentang pemberian fee atas pengamanan objek yang dimaksud, di mana saat itu informasi keterangan daripada saksi yaitu saudara Heri, terdapat rencana pemberian fee sebesar 15 juta atas kegiatan pengamanan lokasi penjual belian hingga terjadinya proses pembangunan yang dilakukan oleh developer dengan perumahan yang bernama Mansion 3 tersebut. Namun hingga saat sebelum kejadian terjadi, ternyata korban melakukan upaya penagihan dengan cara yang tidak tepat, yaitu yang bersangkutan melakukan penyetopan pekerjaan yang dilakukan oleh saudara pekerja, yaitu saudara Firdaus, karena Firdaus adalah salah satu pekerja yang ada di lokasi tersebut. Kemudian aksi penyetopan tersebut diketahui oleh tersangka, yaitu saudara Imam Samudra. Terjadilah suatu peristiwa percekcokan yang ujung-ujungnya berakhir pada suatu penagihan pembagian fee atas pengamanan yang sebelumnya telah menjadikan satu kesepakatan secara lisan, namun tidak pernah terpenuhi hingga sebelum kejadian terjadi. Cekcok tersebut menimbulkan satu rasa kemarahan dari khususnya tersangka, yang pada akhirnya kemarahan tersebut terpendam dalam hatinya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, korban saudara Nugroho alias Nunung bersama Heri kembali keluar menuju ke sebuah ruko milik Herman yang ada di luar lokasi perumahan tersebut. Kemudian saudara tersangka yaitu saudara Nugroho alias Nunung kembali ke kantornya untuk menenangkan diri. Namun yang terjadi, situasi di luar ternyata masih memanas. Terdengar informasi bahwasanya saudara korban Nugroho alias Nunung masih mencoba berupaya bagaimana untuk menagih atas janji uang yang telah diberikan kepada baik itu pihak saudara Amirullah pemilik tanah maupun saudara Anita, ini yang sedang kita selidiki sejauh mana benang merahnya, yang notabene dalam hal ini sebagai chief atau enggak orang yang dituakan adalah saudara tersangka yaitu Imam Samudra.
Atas upaya permintaan tersebut yang masih menimbulkan satu kemarahan, terdengar di luar oleh saudara Imam Samudra, pada akhirnya dengan perasaan emosi yang ternyata di dalam tubuh Imam Samudra sudah tersimpan sebuah senjata jenis revolver kaliber 9 mili. Kemudian karena mendengar informasi masih panas pembicaraan yang ada di ruko milik Herman yang dilakukan oleh korban saudara Nugroho alias Nunung bersama Heri, pada akhirnya saudara tersangka yaitu Imam Samudra mendatangi lokasi ruko milik Herman yang berada di luar perumahan Mansion 3 tersebut. Seketika saudara tersangka yaitu saudara Imam Samudra langsung menuju pada sasaran yaitu saudara korban Nugroho alias Nunung dan pada akhirnya langsung menembakkan dalam radius 3 meter mengenai kepala, dan seketika korban yaitu Nugroho alias Nunung tersungkur jatuh. Kemudian seketika juga dengan selang waktu kurang lebih durasi 5 detik kembali tersangka menembakkan yang kedua kalinya kepada korban sehingga korban meninggal seketika di TKP. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, modus daripada tindak pidana ini adalah menggunakan senjata rakitan ilegal dengan kaliber 9 mili guna melakukan mengakhiri nyawa daripada korban yang saat ini kami rumuskan dalam persangkaan pasal 338. Demikian juga menggunakan menguasai senjata api yang ilegal tanpa perizinan yang ada dengan persangkaan Undang-Undang Daurat Nomor 12 Tahun 51. Motif atas tindak pidana ini adalah sakit hati, jengkel, karena mungkin beliau merasa orang yang dituakan namun tidak dihormati oleh rekan-rekannya. Namun demikian kami masih menyelidiki benang merah antara tersangka dengan Amirullah, demikian juga dengan Anita selaku pemilik perumahan Mansion 3 tersebut, sejauh mana keterlibatannya, apakah segala urusan diserahkan kepada saudara Imam Samudra. Ini yang jadikan perhatian kita, kenapa saudara Imam Samudra tersangka ini kok begitu marah, apa yang menyebabkan daripada kemarahan itu kalau sama pekerja, dan apa yang menyebabkan kemarahan, kenapa apabila sudah dijanjikan kok ketika dimintai tidak dilakukan upaya sebagaimana proses perjanjian sebelumnya dilakukan. Ini sedang kita dalami, dan pada akhirnya tersangka pada saat kejadian melarikan diri berpindah-pindah tempat, dan kita kurang lebih selang saat ini tanggal 10, 8 hari kita maraton melakukan pencarian, dan pada akhirnya saudara tersangka Imam Samudra tertangkap di daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi tentunya yang sehat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas tindak pidana yang terjadi, saat ini kami sudah melakukan penyitaan beberapa barang bukti, di antaranya satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang fiber warna hitam, 2 butir amunisi aktif kaliber 9 mili, demikian juga 2 buah selongsong amunisi kaliber 9 mili. Diduga selongsong inilah selongsong yang terakhir digunakan untuk menembak korban. Demikian juga pada tersangka kita temukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau bergagang. Demikian juga 1 lembar baju kemeja warna biru yang notabene digunakan oleh tersangka pada saat melakukan tindak pidana tersebut, 1 buah topi warna merah, 1 unit sepeda motor merek Honda Vario yang digunakan tersangka untuk melarikan diri. Demikian juga 2 buah butir proyektil di mana hasil penembakan yang dilakukan tersangka kepada korban. Demikian rekan-rekan sekalian singkat cerita daripada rilis ini. Sekali lagi kasus ini tidak sulit, namun kami terima kasih dengan Pak Dirkrim yang telah membackup Satreskrim Polrestabes Palembang hingga pada akhirnya tersangka bisa kita dapatkan dengan waktu yang juga cukup singkat, ya, seminggu kurang lebih. Tentunya ini suatu kerja keras daripada tim secara maraton
dari hari ke hari kita banyak peristiwa pidana, namun kita masih melonggarkan waktu untuk melakukan penyelidikan dan pencarian atas pelaku tindak pidana ini. Demikian rekan-rekan sekalian, atas penjelasan yang telah kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau cukup? Pak Imam, langsung saja. Dapatnya dari mana senjata ini? Beli di jalan mana? Di warung mana tuh? Warung rokok? Punyanya siapa? Kapan belinya? 2001 lah. Jangan ngicu. Hah? Bener. Siapa? Beli sama siapa? Kenapa yang menyerahkan itu? Kalau didatangi masih tahu tempatnya? Kalau orangnya udah tahu lagi. Ah, yang bener aja. Iya, Pak. Tempatnya masih tahu. Tempat yang Pembelian itu. rasa di jalan, Pak. Katanya di warung rokok. Iya, di jalan. Dekat warung rokok lah. Beli rokok dapat pistol gitu maksudnya. Ada, bukan, Pak. Hah? Di jalan, Pak. Nian? Iya, Pak. Jadi dia tuh nggak mau tahu apa dia itu. Nggak bohong. Enggak, Pak. Sudah janjian atau dapat informasi dari siapa? Dari kawan, Pak. Setelah berarti Bapak selama ini mencari senjata Tidak untuk juga, beli. Pak. Nanti itu kan bisa. Kenal perlu kan. Beli harga berapa? 2 juta, Pak. Benar, Benar. 2 juta. Iya. Rekan-rekan ya, ini masih perlu kami dalami atas asal-usul senjata api. Tentunya kita ketahui bersama-sama wilayah hukum kita cukup marak senjata api ilegal baik yang organik hilang maupun yang non-organik rakitan. Oleh karena itu perlu kita lakukan pendalaman tersendiri. Ya, yang lain? Ada pernah nggak Pak Imam? Tidak ada. Hari itulah. Iya, Pak. Memangnya janjinya udah berapa lama memberi uang 15 juta? Tidak, Pak. Itu waktu saya tidak berangkat, kan ada penyetopan. Ya. Nah, Hmm. jadi saya apa stop. Nah, Hmm. itu urusannya belum selesai. Bayar itu yang kan kita bayaran 15 juta. lima kartin karena yang kartinnya dibebaskan itu, Pak. Yang waktu itu sebelum dibangun itu. Iya, Pak. Itu. Yang menjanjikan memberikan siapa? Apa? Yang menjanjikan memberikan uang siapa? Ya, dari ya ini, Pak, developer, Pak. Developer atau pemilik tanah? Dari tanah sama developer, Pak. Dua-duanya menjanjikan. Ya, kan ada uang pembebasan, gitu kan? Karena saya tegur, apa kalau mau duit kan harus ada bukti surat. Enggak, artinya korban Jadi, pernah Pak. artinya korban pernah meminta uang itu karena dulu pernah ada janji dari pemilik tanah dan developer untuk memberikan uang pembebasan itu, kata Iya. korban. Iya, Oke. nggak ada suratnya, Pak. Oke, itu rekan-rekan ya. Jadi latar belakangnya itu cerita lama namun tidak ada perjanjiannya. Arisan waktu sebelum ada pembangunan perumahan tersebut adanya upaya pembebasan lahan maupun mengamankannya yang pada akhirnya janji tersebut belum dipenuhi. Oke ya? Cukup ya? Oke, terima kasih. Ini barang putih Pak. Ini sudah ditutup Bang, nggak perlu itu Bang. Sudah diinin. Tongolin Pakai juga. tongolin. Apa? Besok Pak Irwasum nggak jadi Bang. Besok Pak Irwasum nggak jadi datang. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Mau ngapain ini? Istirahat. Bukan, kan mau taklimat akhir. Nggak jadi. Besok. Nggak jadi. Irwasum nggak jadi datang. Ayo besok ada waktu. Nggak jadi. Oke ya. Tengah ya, tengah dulu. Kanan. Kiri nggak usah, kiri nggak usah.
Ya, ya. Ya, makasih.